Seribu pengacara siap bantu Aiman Wicaksono yang dipanggil Bareskrim terkait pernyataannya soal oknum Polri tak netral dalam pemilu 2024. Kita mengingatkan itu bagian. Gus Imin mengatakan di hadapan ribuan kader PKB, jika pasangan Amin tidak menang, Indonesia berada dalam bahaya dan terancam kehancuran. Halo, selamat siang pemirsa. Memasuki musim kampanye Pilpres 2024, tiga capres memiliki janji uniknya masing-masing untuk para pendukung. Apa saja janji-janji mereka? Informasi ini serta kabar terkait pemilu lainnya akan kami hadirkan selama 60 menit ke depan. Bersama saya Sira Safira, inilah kabar pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Terjerat kasus pencemaran nama baik, Aiman Wicaksono menyebut mendapat dukungan 1.000 pengacara. Hari ini untuk pertama kalinya Aiman akan menghadapi pemanggilan dari Polda Metro Jaya menyusul ucapannya yang mempertanyakan netralitas aparat menjelang Pilpres 2024. Kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu. Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi. Tudingan Aiman Wicaksono tentang netralitas aparat TNI Polri menjelang Pilpres 2024 ini berujung pada kasus hukum. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud ini akhirnya dilaporkan ke kepolisian. Mendapat 6 laporan pencemaran nama baik institusi Polri, Polda Metro Jaya bertindak cepat dan hari Jumat ini telah mengagendakan pemanggilan Aiman untuk diperiksa. Untuk menghadapi kasus hukum yang menjerat Aiman, TPN Ganjar Mahfud menyebut siap untuk mendampingi Aiman. Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud, Roni Talepesi, mengakui ada 1.000 pengacara yang sudah mendaftar dan membela jurnalis nonaktif ini. Sudah banyak pengacara yang bergabung untuk mendukung Mas Aiman Wicaksono. Ada 1.000 pengacara yang bersedia untuk menjadi pengacara Mas Aiman Wicaksono. Mereka menyampaikan kepada kami siap berdiri di belakang Mas Aiman, kita akan mendampingi Mas Aiman Wicaksono. Sementara itu, Aiman Wicaksono mempertanyakan sejumlah kejanggalan yang dihadapinya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang tengah dihadapinya. Bahwa apa yang saya sampaikan sebenarnya sederhana. Jadi saya sampaikan adalah berupa pengingatan sebenarnya. Bahwa saya mendapat informasi soal ABC. Dan di ujungnya saya katakan mudah-mudahan informasi yang saya terima ini salah. Artinya apa di situ? Itu hanya untuk mengingatkan. Nah, oleh karena itu saya juga tidak menyangka sama sekali kalau ini kemudian berlanjut panjang seperti ini sampai ke proses hukum. Bahkan ada 6 pelapor yang semuanya melaporkan di hari yang sama. Ya. Ini juga saya, tentu saya bertanya. Sebelumnya, Aiman Wicaksono telah dilaporkan atas pernyataan yang diduga menuduh Polri tidak netral. 6 pihak berbeda bahkan telah melaporkan politisi Partai Perindo ini ke kepolisian. Dari Jakarta, Aspen Benef, TV One mengabarkan. Untuk memantau bagaimana update terakhir dari pemanggilan Aiman Wicaksono, ada rekan kami Felicia Amelinda langsung dari Polda Metro Jaya. Felicia, apakah Aiman ini sudah terlihat hadir dalam pemanggilan yang dilakukan polisi pada saat ini? Felicia.
Ya, Sira dan juga pemirsa, menurut informasi yang awak media dapatkan dari tim kuasa hukum Aiman Wicaksono, yaitu Roni Talapesi, Aiman tidak hadir dalam pemanggilan atau undangan klarifikasi yang dijadwalkan oleh Polda Metro Jaya pada hari ini pada pukul 2 siang tadi. Roni Talapesi sendiri sebagai kuasa hukum dari Aiman Wicaksono mengatakan bahwa Aiman dan juga tim kuasa hukumnya masih dalam proses melengkapi dan juga mengumpulkan berkas administrasi. Dan sampai saat ini kami masih belum bisa mengonfirmasi apakah nantinya Polda Metro Jaya akan melakukan undangan klarifikasi kembali kepada Aiman Wicaksono atau tidak. Dan memang sebelumnya Polda Metro Jaya telah menjadwalkan Aiman Wicaksono undangan klarifikasi pada hari ini, hari Jumat, jam 2 waktu Indonesia Barat. Dan memang pemirsa, hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak beberapa waktu lalu. Nantinya pada hari ini dijadwalkan bahwa Aiman Wicaksono diminta klarifikasinya tepatnya di ruangan tim penyelidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Dan permintaan klarifikasi Aiman ini terkait adanya 6 laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya terkait pernyataan dirinya yang menyinggung aparat tidak netral pada pemilu tahun 2024. Aiman dilaporkan terkait pasal 28 ayat 2, jungto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Demikian Sira, kembali ke studio. Felicia Amelinda, informasi langsung mengenai pemeriksaan atau pemanggilan Aiman Wicaksono yang akhirnya tidak memenuhi panggilan ya pada saat ini. Pemirsa, pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar menuai kontroversi saat memberikan pengarahan kepada ribuan kader Partai Kebangkitan Bangsa di Ancol, Jakarta. Gus Muhaimin mengatakan jika pasangan Amin tidak menang, Indonesia berada dalam bahaya dan terancam kehancuran. Ada yang menarik dalam acara konsolidasi pemenangan Amin di Ancol Kamis lalu. Di hadapan ribuan kader Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1, meminta pendukungnya sebagai ujung tombak penentu kemenangan membantu dan berusaha keras untuk memenangkan pasangan Amin. Gus Muhaimin dengan tegas mengatakan jika pasangan Amin tidak menang, Indonesia berada dalam bahaya dan terancam kehancuran. Beragam pendapat bermunculan di ruang publik. Bagi juru bicara pasangan Amin, Maman Imanul Haq, pernyataan yang dilontarkan Muhaimin Iskandar di depan para pendukung Amin adalah sebagai sebuah ajakan kepada para pendukung dan simpatisan untuk bekerja keras memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Karena ada tekanan pada poin-poin yang Mas Anies katakan. Setelah itu baru semua diajak untuk memenangkan Amin. Seolah Gus Muhaimin yang mengatakan, ayo kita perjuangkan seluruh program-program Anies Muhaimin ini, karena kalau program itu tidak diperjuangkan, maka Indonesia akan mengalami kehancuran. Demokrasi kita akan lebih jauh, hukum kita hanya dipakai untuk kekuasaan, kepemilikan di Indonesia ini lebih kepada konglomerat, sementara masyarakat banyak yang melarat dan lain sebagainya. Jadi pada konteks itu dipahami, karena saya hadir di tempat itu, berbicara sebelum kedua tokoh itu bicara, dan penekanannya itu adalah ini loh program-program Anies Muhaimin untuk Indonesia yang lebih baik, perubahan yang kita inginkan. Kalau kalian, bahasa Gus Muhaimin, kalau kalian tidak memperjuangkannya, maka Indonesia akan mengalami kehancuran karena tidak memperjuangkan program-program tersebut. Lain halnya pendapat juru bicara pasangan Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Pernyataan Gus Muhaimin dianggap sebagai menebar ketakutan. Menurutnya, seorang calon pemimpin bangsa seharusnya mengedepankan optimisme, mengajak untuk membangun Indonesia bersama. Agak mengkhawatirkan itu adalah pada saat kita berbicara mengenai optimisme, tapi bahasa yang digunakan adalah kehancuran, kan begitu. Ini yang agak membingungkan, ini kontradiktif ini. Kalau optimisme kan, ayo kita semangat,
Ayo kita bangun bersama. Bukan, oh kok kita nggak menang hancur. Nah ini kan satu hal. Gitu. Bagi pengamat politik Arif Nurul Imam, menilai pernyataan Muhaimin tersebut sebagai sebuah strategi komunikasi politik. Apalagi pernyataan Muhaimin Iskandar dikenal bombastis sehingga bisa meningkatkan elektabilitasnya. Bombastis. Apa yang disampaikan dalam acara konsolidasi PKB kemarin, saya kira ini sebagai cara komunikasi yang bombastis sehingga dilihat orang, kemudian diperdebatkan orang. Secara strategi politik elektoral tentu ini memiliki maksud tertentu untuk meraih insentif elektoral. Eskalasi politik di masa kampanye memang terus meningkat. Sejumlah intrik dan strategi politik pun dilakukan. Menang atau kalah sebagai hal yang lumrah dalam sebuah pertarungan. Yang terpenting adalah sadar menerima kekalahan dan tidak menjadi besar kepala ketika menang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kampanye merupakan salah satu upaya Capres dan Cawapres untuk meraih simpati rakyat. Sejumlah janji pun dilontarkan para Capres dalam kampanyenya dan bahkan sebelum kampanye dimulai. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Kampanye merupakan salah satu upaya Capres dan Cawapres untuk meraih simpati rakyat. Sejumlah janji pun dilontarkan para Capres dalam kampanyenya dan bahkan sebelum kampanye dimulai. Hari pertama berkampanye, pasangan Capres dan Cawapres memanfaatkannya dengan mengunjungi sejumlah lokasi di tanah air. Mereka memberikan janji-janji ketika terpilih menjadi presiden. Saat berkampanye di Tanah Merah, Anies Baswedan berjanji akan melakukan perubahan dengan membesarkan masyarakat kecil tanpa mengecilkan masyarakat besar. Janji yang sama juga diucapkan ketika kampanye di Gor Ciracas. Sementara di Kabupaten Bogor, Anies berjanji memperbaiki sistem transportasi yang lebih luas dan terjangkau. Sampai hari ini itu secara aslinya apa? Kredit, pemilikan, rumah. Sekarang jadi kapan punya rumah? Betul tidak? Tidak susah. Sementara keempat BUMN kebutuhan terbesar salah satunya dari KPR. Ini kalau punya negara, rakyat yang kekurangan kesempatan untuk dapat KPR, harusnya mereka membantu bagi rakyat Indonesia untuk bisa mendapatkan rumah dengan mudah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengawali masa kampanye dengan mengunjungi Merauke, Papua Selatan. Ganjar mengaku sengaja berbagi tugas dengan Mahfud MD untuk mengunjungi 2 tempat di ujung barat dan ujung timur Indonesia. Ganjar menyebut akan berfokus pada pembangunan infrastruktur di Papua dalam kampanyenya. Selain itu, rencana program 1 Desa 1 Puskesmas juga digencarkan. Sebelumnya, Ganjar berjanji bahwa perbaikan layanan kesehatan akan menjadi program utamanya. Malaysia ingin menjadi satu negara untuk melayani kesehatan. Dia menyekolahkan lebih banyak anaknya ke seluruh dunia untuk pendidikan kedokteran. Maka mesti kita bikin akses itu dan jumlahnya lebih banyak akan bisa mengisi. Karena bro, tidak penting. Ingat, kalau layanannya baik. Di hari pertama masa kampanye pemilu 2024, calon Presiden Prabowo Subianto belum melakukan kampanye dan melaksanakan aktivitas sebagai Menteri Pertahanan.
Meski begitu, Prabowo berjanji akan menghentikan impor BBM, menjadikan anak Indonesia sehat, Indonesia bisa produksi mobil dan motor sendiri, serta menurunkan angka stunting di bawah 10%. Kita mengerti dan kita sadar bahwa negara kita memiliki kemampuan, memiliki kekayaan, dan kekayaan ini kita sadar harus kita jaga, harus kita kelola, harus kita atur sebaik-baiknya untuk kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk kita hilangkan kurang gizi bagi seluruh anak Indonesia, saudara-saudara. Ini adalah awalan yang akan membuktikan bahwa Indonesia akan menuju Indonesia Emas tahun 2045, saudara-saudara sekalian. Menjelang Pilpres, berbagai janji manis telah dilontarkan setiap capres dan cawapres. Warga berharap janji tersebut bukan sekedar janji manis, namun direalisasikan setelah terpilih menjadi presiden. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, relawan pasangan Capres dan Cawapres terus gencar melakukan manuver dukungannya untuk memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Beragam upaya pun dilakukan untuk menarik simpati dan dukungan. Relawan yang tergabung dalam Menara Perubahan Nusa Tenggara Barat untuk Capres Amin gencar mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Para relawan mencermati berbagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, terutama saat masa kampanye ini. Kultur masyarakat Nusa Tenggara Barat diyakini menjadi kunci kemenangan pasangan Amin. Relawan akan terus-menerus door-to-door mengenalkan pasangan Amin sehingga relawan yakin pasangan Amin akan menang satu putaran. Calon presiden menjadi sekretaris jenderal GPI, waktu itu masih GPI, Gerakan Pemuda Islam. Ratusan aktivis dan mahasiswa Jawa Tengah konvoi dan berorasi mengajak masyarakat mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Aktivis dan mahasiswa menilai Prabowo Gibran merupakan sosok pemimpin yang mementingkan keutuhan bangsa dan negara. Keduanya adalah sosok yang bisa menjaga iklim demokrasi yang sehat di Indonesia. Mahasiswa dan aktivis ini siap memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran pada saat Pilpres 2024. Relawan Ganjar yang tergabung dalam relawan komunitas nelayan pesisir dukung Ganjar menggelar pelatihan marketplace untuk anak-anak nelayan di Surabaya, Jawa Timur. Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan penjualan hasil tangkapan ikan orang tuanya melalui sarana marketplace agar tidak terpaku pada penjualan konvensional. Para relawan Ganjar ini akan terus bergerak menyasar anak muda guna mensosialisasikan program Paslon Ganjar Mahfud yang peduli pada kemajuan anak muda. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya usai jeda. Pemirsa, panitia pelaksana pemilu di negara-negara Eropa harus memperhitungkan temperatur di bawah 0 saat hari pencoblosan. Pada pertengahan bulan Februari nanti, negara-negara Eropa Barat akan berada pada puncak musim dingin. Berikut laporan rekan Miranti Hirschman dari Perancis. Hingga saat ini PPLN Paris Prancis telah mendata DPT-LN pemilih wilayah Paris sebanyak 2.530 pemilih. Metode yang digunakan adalah memilih melalui pos dan memilih dengan datang ke TPS. Hari pemungutan suara di Paris akan dilaksanakan pada 10 Februari 2024. 1.204 suara akan dikirimkan lewat pos kepada para pemilih dan yang akan datang ke TPS sebanyak 1.300. 1.326 akan mencoblos langsung di TPS yang bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris. Suara sekarang dengan proses percetakan, Mbak, setelah penentuan nomor urut di Jakarta selesai, ini masuk dalam proses percetakan. Alhamdulillah di Paris masuk grade 1 untuk prioritas pengiriman di internasional. PPLN Paris ini alhamdulillah masuk grade 1 prioritas pertama yang akan dikirim oleh KPU Nasional.
kemungkinan kita akan menerima di minggu ketiga Desember, sehingga kami berharap di awal minggu pertama Januari kita sudah selesai mengirim semua ke diaspora, ke warga negara Indonesia sebagai pemilih pos. Selanjutnya pada awal minggu pertama Februari, 3 hari sebelum tanggal 10 atau pas tanggal 10, semua udah terkirim kembali ke KBRI Paris dari masyarakat. Pada hari pemilihan yang jatuh pada tanggal 10 Februari, negara-negara Eropa Barat termasuk Paris, Prancis akan berada pada puncak musim dingin yang suhunya berkisar 5 derajat Celcius, kadang mencapai minus. PPLN Paris mencarikan solusi agar para calon pemilih tidak berdesakan di dalam gedung, namun tidak harus sampai menunggu di luar dengan suhu dingin. Pemberitahuannya lewat surat atau email bagi warga negara Indonesia yang akan memilih lewat TPS untuk pencoblosan itu. Penghitungan suara akan dilaksanakan serentak dengan Indonesia mulai pukul jam 8 pagi. Dari Paris, Prancis, Miranti Hirschman, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana jalannya kegiatan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di PWI. Ada rekan kami Jasmine Rahmadi yang akan mengabarkan. Jasmine. Mau ikut EU atau keluar? Ya, selamat sore Sira Safira dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa di hari keempat masa kampanye, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan masih terus melakukan kampanye di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta. Pada siang hari ini, Anies Baswedan melakukan kampanye di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni adalah di kantor PWI ataupun Persatuan Wartawan Indonesia untuk melakukan pertemuan dan juga dialog bersama dengan PWI. Dan tadi pun Anies Baswedan ini tiba di lokasi sekitar hampir pukul 2 siang, Sira dan juga pemirsa, sehingga hingga kini pun dialog dengan PWI masih terus berlanjut. Dan tadi Anies Baswedan tiba di sini disambut oleh sejumlah pihak begitu dari PWI. Tadi sebut saja ada Ketua Dewan Pers Yani Nini Rahayu, lalu ada Dewan Penasehat PWI Pusat Ilham Bintang, lalu Wakil Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat Timbo Sihaan. Dan dalam dialog ini tentunya ada berbagai hal yang dibahas oleh calon presiden Anies Baswedan. Di antaranya adalah visi dan misi dari Anies Baswedan, yakni adalah visi Indonesia adil dan makmur di seluruh wilayah dan juga sektor. Di mana hal tersebut menurut Anies Baswedan dapat diraih dengan mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia yang merupakan kekuatan dari bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini juga dapat diraih begitu karena Anies Baswedan ini mempunyai satu visi, yakni merupakan mewujudkan satu kemakmuran. Dan selain itu ada beberapa hal juga yang dibahas oleh calon presiden Anies Baswedan. Di antaranya ini adalah mengenai komitmennya untuk membenahi sistem pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mengembalikan wibawa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang hingga kini masih terus berlanjut, pemirsa, ini adalah tanya jawab ataupun pembahasan mengenai proyek IKN, karena sebelumnya memang calon presiden Anies Baswedan ini berkomitmen untuk merevisi ataupun mengkaji ulang proyek IKN, sehingga pihak dari PWI pun masih terus menanyakan apa yang nantinya akan dilakukan oleh Anies Baswedan jika terpilih menjadi presiden terhadap proyek besar IKN. Nah pemirsa, selain itu yang diketahui adalah setelah nantinya melakukan pertemuan di tempat yang mengabarkan saat ini, nantinya Anies Baswedan juga akan menghadiri sejumlah agenda lain. Di antaranya adalah Anies Baswedan didampingi oleh Muhaimin Iskandar nantinya akan menghadiri pertemuan bersama keluarga besar Muhammadiyah yang akan digelar di Hotel Horizon Menteng, Jakarta Selatan. Lalu nanti juga dijadwalkan untuk menghadiri Mukernas 3 dari Majelis Ulama Indonesia yang akan digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Dan tentunya sangat menarik Sira dan juga pemirsa untuk memantau kegiatan kampanye dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau yang biasa disebut Amin begitu, melihat memang beberapa hari terakhir ini Anies Baswedan fokus untuk melakukan kampanye di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta dan juga Bogor. Sementara itu untuk cawapres Muhaimin Iskandar sempat melakukan kampanye di kampung halamannya di Jawa Timur. Dan tentunya beberapa poin yang memang diusung oleh calon presiden Anies Baswedan ini adalah mengenai perubahan, sekali lagi mengenai
membenahi transportasi umum di Indonesia contohnya, lalu selain itu juga mengenai mengkaji ulang proyek besar IKN dan juga membenahi sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan tentunya mengingat ini merupakan hari keempat dari masa kampanye, Anies Baswedan pun juga sudah melakukan kampanye sejak hari pertama masa kampanye pada tanggal 28 November 2023 lalu, di mana masa kampanye ini berlangsung selama 75 hari sampai tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Dalam masa kampanye ini, pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden diperbolehkan untuk mengunjungi berbagai titik di Indonesia, baik itu secara individu maupun secara pasangan untuk menyampaikan visi dan misinya. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Sira Safira. Jasmine Rahmadi, informasi langsung dari kantor PWI Pusat, di mana tadi kegiatan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Lalu bagaimana dengan kegiatan kampanye yang dilakukan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, akan disampaikan langsung oleh rekan kami Fris Floris dari Kupang NTT. Fris, bagaimana dengan informasi terbaru? Baik, Sira, dapat saya laporkan hari ini Capres Ganjar Pranowo datang melakukan kunjungan ke Kepulauan Timur. Tepatnya pukul 11 tadi Ganjar berada di Bandara Kupang, langsung melakukan sholat Jumat ke Masjid TNI Angkatan Udara. Dari situ Ganjar melakukan lawatan ke MUI dan dilanjutkan ke Majelis Sinode Gemit. Tapi saat bertemu dengan Majelis Sinode Gemit, pertemuan yang dilakukan oleh Capres Ganjar Pranowo dilakukan secara tertutup. Demikian, Sira. Ya, lalu apa saja yang disampaikan Ganjar Pranowo dalam kuliah umum? Fris Floris, apa saja yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo yang menjadi poin penting dalam kampanye pada hari ini? Ya, saat bertemu dengan Majelis Sinode, poin utama yang ditekankan Ganjar tentang toleransi, di mana Ganjar menyampaikan bahwa toleransi di Indonesia harus terus dijaga dan dibina agar kehidupan beragama dapat tercipta dengan lebih baik lagi. Demikian, Sira. Lalu akan ada berapa kegiatan di Kupang NTT untuk Capres nomor urut 3 ini, Ganjar Pranowo? Dalam kunjungannya, Ganjar akan melakukan setidaknya 7 agenda yang akan dilakukan Ganjar. Salah satunya bertemu dengan Keuskupan Agung bersama kaum milenial, dan juga nanti akan melakukan pertemuan dengan tim pemenang daerah serta para caleg dari partai koalisi. Safir. Baik, Fris Floris, informasi langsung dari Kupang NTT mengenai kegiatan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana dengan kegiatan Capres Cawapres nomor urut 2? Ada rekan kami, Kristianti Yosefa. Kristianti. Baik Sira dan juga pemirsa, pada hari ini memang dicatwalkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menghadiri acara deklarasi dukungan yang diselenggarakan oleh relawan Pandawa 5, tepatnya di Gedung Jakarta Theater, Jakarta Pusat. Hingga saat ini pemirsa memang kami masih menunggu kedatangan Prabowo dan Gibran karena mengingat mereka juga masih memiliki acara di Hotel Borobudur sebelum bertolak ke sini. Dan hingga saat ini juga berdasarkan pantauan kami sudah ada banyak sekali relawan yang telah memadati area Gedung Jakarta Theater. Dan untuk mengetahui seperti apa pemirsa acara akan berlangsung pada hari ini, sudah ada bersama saya Bapak Riano Panjaitan selaku Sekretaris Jenderal Pandawa 5. Selamat sore Pak Riano. Selamat sore. Bisa diceritakan mungkin seperti apa acara akan berlangsung pada hari ini? Ya, acara hari ini kita dihadiri sama relawan baik dari DKI maupun kota-kota penyangganya, dan kebetulan kita juga sudah ada di 37 provinsi. Nah, di 37 provinsi itu semuanya hadir di sini. Perwakilan-perwakilan, dan sangat antusias sekali. Bahkan dari daerah-daerah jauh seperti kayak Kalimantan, itu mereka datang sampai beberapa puluh orang, dari Papua, dari Sumatera, dari Jawa, dan dari Aceh, bahkan dari jauh pun hadir mereka di sini. Korwil. Oke, kalau untuk acara pada hari ini seperti apa Pak nantinya kedatangan Pak Prabowo dan Gibran? Acara hari ini adalah
menegaskan kita punya dukungan kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kita akan dukung menjadi presiden 2024. Walaupun sebelum deklarasi ini, jauh sebelum deklarasi ini, kita sudah melakukan sosialisasi baik darat maupun udara di setiap provinsi perwakilan kita yang ada di sana masing-masing. Sih begitu. Oke, mungkin terakhir Pak, sedikit tentang strategi pemenangan ke depan yang mungkin diupayakan oleh Pandawa 5, seperti apa Pak? Strategi pemenangannya satu, kita akan sosialisasikan program-program, visi, misi yang tertuang dan dicanangkan di dalam Asta Cita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, yang paling penting kita harus memberikan informasi yang benar. Karena banyak sekali sekarang ini, karena era post-truth, kebohongan yang diulang-ulang seolah-olah benar. Hoax beredar di mana-mana, narasi diksi negatif itu pun diarahkan oleh pihak-pihak tertentu kepada paslon Prabowo Gibran. Nah, tugas kamilah untuk memberikan informasi yang seutuhnya dan benar kepada masyarakat, baik darat maupun tadi dari sisi online. Terima kasih banyak Bapak Riano, kita akan menunggu seperti apa nanti jalannya deklarasi. Seperti itu Sira, kami akan masih menunggu lebih lanjut perkembangan acara di Jakarta Theater. Sementara demikian kembali dengan Anda di studio. Kristanti Yosefa, informasi langsung mengenai kegiatan dari Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda. Pemirsa, ratusan personil Polri dan tokoh agama menggelar subuh berjamaah dan doa bersama di halaman Mapolda Riau. Kegiatan ini digelar untuk menciptakan pemilu damai 2024 mendatang yang kini telah memasuki tahapan kampanye. Dihadiri Ustadz Kondang Dasat Latif, Polda Riau menggelar subuh berjamaah dan doa bersama untuk menciptakan pemilu damai. Kegiatan ini juga diikuti KPUD dan Bawaslu Riau serta ratusan personel Polri dan tokoh agama. Dalam pesannya, Kapolda Riau berharap agar perhelatan pemilu berjalan aman, nyaman, damai, dan kondusif. Polda Riau dan Forkopimda terus gencar melakukan imbauan lewat seminar-seminar untuk mengajak seluruh komponen menciptakan pemilu damai 2024 yang kini telah memasuki tahapan kampanye. Ibu-ibu kalau diserobot, kenapa? Karena kalau kau mati siapa bungkus? Pemirsa, relawan calon Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam relawan Menara Perubahan menggelar konsolidasi untuk pemenangan pasangan Amin. Relawan yang tergabung dalam Menara Perubahan Nusa Tenggara Barat untuk Capres Amin, para relawan mencermati berbagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat terutama saat masa kampanye ini. Kultur masyarakat Nusa Tenggara Barat diyakini menjadi kunci kemenangan pasangan Amin. Relawan akan terus-menerus door-to-door mengenalkan pasangan Amin sehingga relawan yakin pasangan Amin akan menang satu putaran. Menjadi Sekretaris Jenderal GPI, waktu itu masih GPI Gerakan Pemuda Islam. Kemudian yaitu ratusan aktivis dan mahasiswa Jawa Tengah konvoi dan berorasi mengajak masyarakat mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Aktivis dan mahasiswa menilai Prabowo Gibran ini sebagai sosok yang pemimpin mementingkan keutuhan bangsa dan negara. Keduanya adalah sosok yang bisa menjaga iklim demokrasi yang sehat di Indonesia. Pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka terus meraih dukungan dari masyarakat Jawa Tengah. Mahasiswa dan aktivis ini siap memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran pada saat Pilpres 2024. Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ini menyebutkan peran pondok pesantren sangatlah penting bagi pembangunan bangsa. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Manlu Pusat Kabupaten Pandeglang, Banten. Mahfud MD menghadiri halaqah kebangsaan ulama se-Provinsi Banten yang berlangsung di Pondok Pesantren Matlaul Anwar Linahdatil Ulama atau Manlu Pusat, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD menyebut peran pondok pesantren merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa dan aspirasi dari para ulama agar pondok pesantren perlu dimajukan. Dalam proses pembangunan karakter, Billing di Indonesia sangatlah bagus. Abah Kiai Haji Tubagus Uub Zaki Gufron. Marilah kita bersama-sama membaca surat. Pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar menuai kontroversi saat memberikan pengarahan kepada ribuan kader Partai Kebangkitan Bangsa di Ancol, Jakarta. Gus Muhaimin mengatakan jika pasangan Amin tidak menang, Indonesia berada dalam bahaya dan terancam kehancuran. Ada yang menarik dalam acara konsolidasi pemenangan Amin di Ancol Kamis lalu. Di hadapan ribuan kader Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1 meminta pendukungnya sebagai ujung tombak penentu kemenangan membantu dan berusaha keras untuk memenangkan pasangan Amin. Gus Muhaimin dengan tegas mengatakan jika pasangan Amin tidak menang, Indonesia berada dalam bahaya dan terancam kehancuran. Beragam pendapat bermunculan di ruang publik. Bagi juru bicara pasangan Amin, Maman Imanul Haq, pernyataan yang dilontarkan Muhaimin Iskandar di depan para pendukung Amin adalah sebagai sebuah ajakan kepada para pendukung dan simpatisan untuk bekerja keras memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ada tekanan pada poin-poin yang Mas Amin katakan, Mas Anies katakan, setelah itu baru semua diajak untuk memenangkan Amin. Seolah-olah Gus Muhaimin yang mengatakan, ayo kita perjuangkan seluruh program-program Anies Muhaimin ini, karena kalau program itu tidak diperjuangkan, maka Indonesia akan mengalami kehancuran. Demokrasi kita akan lebih jauh, hukum kita hanya dipakai untuk kekuasaan, kepemilikan di Indonesia ini lebih kepada konglomerat, sementara masyarakat banyak yang melarat dan lain sebagainya. Jadi pada konteks itu dipahami, karena saya hadir di tempat itu, berbicara sebelum kedua tokoh itu bicara, dan penekanannya itu adalah ini loh program-program Anies Muhaimin untuk Indonesia yang lebih baik, perubahan yang kita inginkan. Kalau kalian, bahasa Gus Muhaimin, kalau kalian tidak memperjuangkannya, maka Indonesia akan mengalami kehancuran karena tidak memperjuangkan program-program tersebut. Lain halnya pendapat juru bicara pasangan Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Pernyataan Gus Muhaimin dianggap sebagai menebar ketakutan. Menurutnya, seorang calon pemimpin bangsa seharusnya mengedepankan optimisme, mengajak untuk membangun Indonesia bersama. Agak mengkhawatirkan itu adalah pada saat kita berbicara mengenai optimisme, tapi bahasa yang digunakan adalah kehancuran, kan begitu. Ini yang agak membingungkan, ini kontradiktif ini. Kalau optimisme kan, ayo kita semangat, ayo kita bangun bersama. Bukan, kok kita nggak menang, hancur. Nah ini kan satu hal. Gitu. Bagi pengamat politik Arif Nurul Imam, menilai pernyataan Muhaimin tersebut sebagai sebuah strategi komunikasi politik. Apalagi pernyataan Muhaimin Iskandar dikenal bombastis sehingga bisa meningkatkan elektabilitasnya. Bombastis. Apa yang disampaikan dalam acara konsolidasi PKB kemarin, saya kira ini sebagai cara komunikasi yang bombastis sehingga dilihat orang, kemudian diperdebatkan orang. Secara strategi politik elektoral tentu ini memiliki maksud tertentu untuk meraih insentif elektoral. Eskalasi politik di masa kampanye memang terus meningkat. Sejumlah intrik dan strategi politik pun dilakukan. Menang atau kalah sebagai hal yang lumrah dalam sebuah pertarungan. Yang terpenting adalah sadar menerima kekalahan dan tidak menjadi besar kepala ketika menang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali usai jeda. Pemirsa, jelang tahun politik, tingkah laku para pesohor politik makin menarik untuk dicermati. Salah satunya adalah Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, yang diam-diam melawat ke Singapura dan bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Lantas apa yang dibicarakan keduanya? Merdeka! Menang Ganjar Mahfud! Satu putaran! Ini
Di masa kampanye, tingkah laku para pesohor politik makin menarik untuk dicermati. Ada yang terang-terangan menarik perhatian publik, namun ada juga yang diam-diam melakukan pertemuan politik. Salah satu tokoh yang diam-diam melakukan pertemuan tertutup hingga ke Singapura adalah Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Momen pertemuan itu diunggah Puan di akun Instagramnya @puanmaharani_ri pada Rabu 29 November 2023. Dalam kolom keterangan, Puan awalnya mendoakan agar Luhut kembali sehat. Puan pun menuliskan, "Opung, yang penting sehat dulu ya," lengkap dengan emoji senyum. Puan juga menuliskan perasaan senangnya karena bisa bertemu dengan Luhut. Terlebih, kata Puan, bisa berdiskusi soal kondisi Indonesia menjelang pemilu 2024. Puan juga menyebut pembicaraan keduanya ngeri-ngeri sedap. Namun Puan tak menjelaskan apa yang dimaksud ngeri-ngeri sedap itu. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan antara Puan dan Luhut merupakan bagian dari silaturahmi politik. Ia berharap komunikasi yang dilakukan antar kedua tokoh itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Meyakini apa yang dilakukan oleh Mbak Puan dan Pak Luhut bagian daripada ya silaturahmi politik yang untuk menjajaki segala kemungkinan politik yang terjadi ke depan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, oleh karena itu ya mereka pasti antar elit itu akan terus bertemu, akan terus berkomunikasi. Ya mudah-mudahan sih ya bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk keuntungan yang lebih besar lagi untuk kepentingan bangsa dan negara, itu yang kita harapkan. Bukan kali pertama Puan dan Luhut melakukan pertemuan informal. Sebelumnya, 25 September di akun Instagramnya, Puan juga mengunggah foto pertemuan dengan Luhut. Puan mengatakan mengisi akhir pekannya dengan sowan ke rumah Luhut. Pada 20 Agustus pun, Puan juga pernah mengunggah momen bertemu dan berbincang dengan Luhut di sebuah ruangan dengan latar belakang lukisan burung bangau yang disertai hiasan pohon di dekatnya. Keduanya terlihat berbincang santai sambil tertawa. Lantas apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Puan dan Luhut? Apakah ini merupakan upaya PDI Perjuangan untuk merajut komunikasi ke banyak pihak agar gemilang di 2024? Tim TV One mengabarkan. Sudah 1 jam kabar pemilu menemani Anda. Kami kabarkan Anda putuskan. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Gina Vita akan hadir menemani Anda dalam program Ragam Perkara. Terima kasih, sampai jumpa.